Kami silakan Ketua DPRD. Dan leluhur orang Cirebon, leluhur orang Banten itu memiliki leluhur yang sama. Semoga prinsip dan pemikiran yang digariskan dalam sistem laku kehidupan di tanah Jawa Barat, kita mampu memegang teguh prinsip-prinsip tradisi itu untuk membangun masa depan. Banyak orang yang mempertentangkan ketika bicara tentang tradisi, ketika bicara tentang penghormatan kepada leluhur, banyak yang membuat stigma bahwa itu bertentangan dengan prinsip-prinsip sains dan teknologi. Seolah-olah orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip leluhur dan tradisi leluhur, orang yang mengalami kejumudan, orang mengalami kemunduran, dan orang yang tidak memiliki nalar yang memadai. Tetapi mereka lupa bahwa peradaban dunia hari ini itu tumbuh melalui bangsa-bangsa yang memiliki penghormatan pada leluhurnya. Tiongkok itu tumbuh menjadi bangsa yang besar, memiliki dominasi ekonomi, dominasi pertahanan, dominasi sains, perkembangan mobil listriknya yang akan dibangun di Jawa Barat. Sesungguhnya mereka adalah bangsa yang berperadaban. Mereka berpegang teguh pada masa lalu, menghormati leluhurnya, tetapi mereka memiliki masa depan. Hari ini kita bisa melihat ada dua negara yang saling berhadapan. Kedua negara itu memperlihatkan teknologi perang yang mutakhir. Langit seperti dihiasi oleh gelombang warna-warni yang indah, padahal seluruh gelombang dan cahaya itu adalah cahaya yang mematikan. Kita misalnya melihat bagaimana Israel sebagai negara yang keturunan Yahudi, dia begitu menghormati garis leluhur Yahudinya. Dan Iran sebagai bangsa Persia, mereka menghormati garis leluhur bangsa Persianya dan berkah menghormati leluhur. Sejak kapten berjanji akan membangun tajuk di Cirebon, ternyata ucapan itu menjadi kenyataan. Jadi kasar. Mungkin kalau sumpah itu tidak ada, tidak akan ada tajuk itu terbangun dan tidak ada pangkat kasar. Yang kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang yang pandai mengambil keputusan di situasi darurat dan situasi genting. Maka pemimpin berani mengambil resiko. Nggak usah besok terpilih lagi nggak jadi wali kota yang kedua periode. Nggak usah berpikir lagi besok terpilih nggak jadi DPRD atau jadi apapun. Tetapi hari ini saya harus mengambil keputusan itu, apapun resikonya. Dan saya melihat karir Pak Dudung itu bangun kota ini. Negeri ini punya segalanya, Pak. Apa sih yang tidak punya dari negeri ini? Dari Jawa Barat apa yang tidak punya? Kita punya sejarah kebudayaan. Kita punya situs sejarah. Kita punya seni yang tinggi. Kita punya nilai-nilai arsitektur yang jauh lebih baik dibanding yang lain. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak semaju orang lain? Problemnya satu, ketidakpercayaan diri pada diri kita, ketidakpercayaan diri pada leluhur kita. Kalau saya mengamati bagaimana desain arsitektur di Cirebon, dari mulai tajuk yang dititipkan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menitipkan cuma dua, tajuk lan pakir miskin. Desain arsitekturnya luar biasa. Saya melihat hamparan gapura-gapuranya tertata indah. Desain grafisnya bernilai tinggi. Makanannya bernilai tinggi karena dia tidak mengambil basic pabrikan. Dia hanya cukup dengan menggunakan daun jati, maka lahirlah makanan ternama yang bernama nasi camblang.
Artinya bahwa keyakinan pada lingkungan telah melahirkan sebuah nilai historikal yang memiliki nilai fundament ekonomi yang tidak mesti mengeksploitasi. Contohnya siapa? Bali tuh lihat. Contohnya siapa? Jogja tuh lihat. Dia berhasil mengadaptasi dirinya. Kenapa? Dia tidak pernah malu mengakui leluhurnya. Dia tidak pernah malu menjalankan ajaran leluhurnya. Pertanyaannya, apakah orang-orang Jogja yang begitu kuat terhadap leluhurnya? Betul. Sampai gang-gang kecilnya harus rapi tertata. Gang-gangnya di paving block, jangan di hot mix agar airnya meresap. Kemudian ditanamin pohon-pohon yang khas kota Cirebon. Pohon apa? Nasinya nasi jamblang. Berarti harus ditanamin pohon jamblang di pinggir jalan. Pohon jati, Pak. Ya ada juga nasi jamblang, ada pohon jamblang juga. Pohon jamblang tuh ada loh Pak. Ada pohon jamblang.